Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Subudin SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Bubin dan Humas, kepada yang terhormat Bapak Ruspandi yang telah hadir memenuhi undangan kami sebagai narasumber pada kegiatan pembekalan PKL, dan kepada yang membanggakan kepada peserta pembekalan PKL yang mewakili kompetensi karya bisnis daring dan pemasaran. Untuk memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya selaku moderator kali ini terlebih dahulu akan membacakan CV dari narasumber yang telah hadir di depan kami, yang mempunyai nama lengkap Ruspandi, tempat tanggal lahir Cirebon 26 September 1966, alamat Jalan Syekh Mabelung 5 nomor 7 Siliwangi, Kota Cirebon. Bapak Ruspandi memiliki nomor HP 089892606966. Bapak Ruspandi pun dapat dihubungi melalui email rus.andi007@gmail.com. Beliau sebagai HR Supervisor di Matahari Departemen Store Dragemon Cirebon yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar nomor 1 Kota Cirebon. Riwayat pendidikan Bapak Ruspandi di SMA Wisdia Utama Cirebon pada tahun 1986 dengan jurusan IPS, kemudian menempuh pendidikan kuliah D1 di Universitas Indonesia dengan jurusan manajemen pada tahun 1997. Bapak Ruspandi memiliki riwayat karir kerja 1 di PT Matahari Departemen Store Dragemon Cirebon, kemudian memiliki pengalaman sebagai narasumber atau pemateri pelatihan atau workshop dan seminar di 1 BIMTEK Tenaga Kerja Mikro, yang kedua workshop sosialisasi pembelajaran SMK COE Ekonomi Kreatif, dan yang ketiga upskilling dan reskilling guru SMK. Bapak Ruspandi memiliki moto hidup yang luar biasa, yaitu manfaatkan hidup untuk selalu berbuat baik. Baiklah, mari kita beri applause untuk menyambut pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Ruspandi. Bapak Ruspandi, saya persilakan. Terima kasih kepada Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih pada Pak Sofudin selaku wakil ketua dari Ubid SMK Wahidin, dan kepada bapak-bapak guru yang sudah memberikan kesempatan kepada kami Matahari Departemen Store Dragemon Cirebon untuk memberikan materi khususnya untuk adik-adik yang nanti akan prakterin di Matahari Dragemon Cirebon. Pertama-tama, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kalau adik-adik itu bisa mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Bapak. Ya, salah satunya adalah yel-yel. Ya, karena nanti adik-adik juga di sana pasti akan diajarin untuk yel-yelnya. Ya, gampang. Kalau Bapak nyebutin selamat pagi, adik-adik jawabnya antusias. Bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. Selamat pagi. Antusias. Kurang semangat. Ya, sekali lagi. Selamat pagi. Antusias. Oke, antusias ya buat adik-adik semuanya dari pagi ini sampai nanti selesai. Terus yang kedua, pada saat nanti Bapak sebutin 677 adalah kode toko Matahari Dragemon Cirebon. Karena Matahari itu ada 155, banyak banget. Nah, jadi pakainya kode. Ya, kodenya adalah 677. Kalau semuanya Bapak sebutin 677, adik-adik
Jawabnya kerja smart, penuh hasrat, capai target. Iya. Oke. Kita coba dulu. 677. Kerja semangat, penuh hasrat, capai target. Ayo yang semangat ya laki-laki. Coba jawab. Ayo laki-laki. Oke, laki-laki semangat ya. Oke, kita mulai lagi. 677. Kerja semangat, penuh hasrat, capai target. Oke, kita mulai. Baik, buat adik-adik, kita akan mulai ya untuk materi ini, mungkin interview. Next, kita akan ya. Untuk matahari sendiri, adik-adik harus kenal dulu visi dan misi dari matahari. Ya, visinya sendiri itu menjadi peritel pilihan utama konsumen. Ya, menjadi peritel utama pilihan konsumen. Itu kenapa? Karena diharapkan masyarakat itu punya pandangan lebih ke matahari. Pada saat mereka butuh fashion, itu hanya matahari yang ada di pikirannya. Makanya visinya adalah menjadi peritel utama pilihan konsumen. Sedangkan yang kedua atau misinya adalah konsisten menawarkan berbagai macam produk bernilai dan tepat guna dengan pelayanan terbaik guna meningkatkan kualitas dan gaya hidup konsumen. Kenapa? Karena masyarakat di sini itu kebanyakannya pengennya yang murah, tapi barangnya nggak bagus. Ya, pengen murah tapi bagus di mana sih? Hanya di matahari. Ya, selain barangnya bagus, pelayanannya juga. Ya, pelayanan dari matahari itu harus diutamakan. Makanya nanti kalau semuanya adik-adik itu magang ataupun prakerin di matahari, diharapkan adik-adik bisa untuk memberikan servis, pelayanan, ya, bukan hanya rapi-rapiin barang, ya, tapi servisnya itu yang paling utama. Kalau semuanya adik-adik berani untuk memberikan servis, berani untuk ngomong, ya, minimal ngomong, ya, sapaan, selamat pagi Kak, ada yang bisa saya bantu, selamat pagi Kak, yang ini model terbaru kami, selamat pagi Kak, ini adalah lagi diskon 20+10, ya, minimal hanya ucapan seperti itu aja, adik-adik sudah belajar, ya, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Oke. Nah, seperti di sini, Matahari Departemen Store saat ini itu ada 155 toko di seluruh Indonesia, ya, sampai Desember 2019 kemarin, ya, sekitar 17.350 karyawan dan 75.700 SPG. Untuk partner bisnis atau supplier itu kurang lebih ada 8.500, ya. Pokoknya untuk Matahari sendiri itu minimal pengen beda dengan departemen store yang lain. Makanya di sini Matahari itu mengembangkan merek private label. Apa sih private label itu? Apa? Apa ada yang tahu? Merek khusus, ya. Merek khusus. Apa sih merek-merek khususnya? Nah ini, ya. Ini adalah merek-merek khusus yang ada di Matahari. Di toko lain, di departemen store lain tidak akan ada label-label seperti ini, seperti Connection, Little M, Satis, Instu, Hall, Details, dan masih banyak lagi. Ya, ini adalah merek-merek kebanggaan dari Matahari. Nah, adik-adik harus tahu, merek ini tidak akan ada, ya, tidak akan ada di departemen store yang lain, karena ini adalah merek khusus dari Matahari Departemen Store. Apa sih tugas dan tanggung jawab nanti adik-adik semuanya? Ya, kok kayaknya berat sih? Ya, saya takut, saya malu. Biasanya adik-adik yang baru terjun, ya, apalagi prakerin, kalau banyakan mungkin adik-adik nggak akan minder. Ya, tapi kalau semuanya sendirian, pasti ada yang minder, malu, ya.
mau ngapain nih saya, mau ngerjain apa nih saya, ya. Tapi karena nanti pada saat adik-adik itu prakerin di matahari Brage, itu otomatis pasti akan banyak, ya, pasti akan banyak dan akan lebih leluasa untuk belajar. Nah, di sini adalah ada tugas dan tanggung jawab SA atau pramuniaga. Yang pertama adalah menjual produk. Ya, produknya apa sih Matahari Brage Mall Cirebon? Ya fashion, ya kosmetik, perlengkapan rumah tangga juga ada, mainan, ya. Dan diharapkan bisa mencapai target. Kenapa? Karena Matahari itu punya target yang harus dicapai setiap harinya, bukan setiap bulan ya, setiap hari aja dulu. Kalau setiap hari targetnya tercapai, otomatis pada saat tutup bulan itu pasti akan overnya akan lebih, ya. Jadi diharapkan setiap hari itu kita punya target nih. Target saya harus menjual berapa sih? Oh, saya harus menjual 10 piece. Ya, 10 piece. Berarti hari ini saya harus menjual lebih dari 10 piece. Biar saya mencapai target dan over. Seterusnya pasti over. Pada saat selesai bulan tersebut, pasti kita akan mendapatkan insentif. Ya. Oke, terus menjaga counter. Kenapa sih counter mesti dijaga? Ada yang tahu nggak? Kenapa bisa hilang? Mencuri. Oh gitu. Ya kan tergantung ya. Tergantung. Kalau semuanya customer yang datang ke Matahari itu niatnya, ya, yang penting niatnya mau belanja, dia pasti akan belanja, ya. Tapi kalau ada kesempatan, nah di sini kesempatan inilah, nggak ada yang jaga counternya. Nah di sini kok nggak ada yang jaga counternya? Ini bisa nih dimasukkan ke tas, ya, karena barangnya kecil. Nah disitulah setiap ada niat dan kesempatan pasti akan terjadi kehilangan. Tadinya niatnya mau ngambil barang, mau istilahnya mau mencuri, ya, tapi kesempatannya nggak ada. Ya malu, ya, aduh bolak-balik, ya, bolak-balik aja. Kok ini counter ini kok dijaga terus sih, ya, karyawannya kok peduli gitu loh terhadap saya masuk, saya ditemani, saya dilayani. Jadi yang tadi niatnya mau nggak bagus, ya nggak baik, akhirnya malu sendiri. Dan saya kasihan ini anak-anak dari SMK Wahyudi, bagus-bagus lagi anak-anaknya. Udahlah, saya nggak jadi ngambil, saya beli aja daripada nanti saya pulang malu. Ya, nah itu tugas dari adik-adik semuanya nantinya, memberikan pelayanan supaya customer yang tadi niatnya mau nggak bagus berubah jadi bagus. Ya, nah ini tergantung kesempatan. Niat dari rumah apa A atau B bisa berubah setelah di area. Kalau kesempatan itu ada, yang tadi tidak punya niat, akhirnya punya niat. Yang tadi punya niat, tidak ada kesempatan, akhirnya tidak ada niat. Ya, jadi seperti itu. Menata display, ya, menata display. Kenapa sih barangnya mesti ditata? Iya, biar gampang dicari. Displaynya ditata dari ukuran, dari warna, ya, dari jenisnya. Itu pintar-pintar semuanya anak SMK Wahyudi, ya. Ya, jadi udah tahu kan, ya, kenapa sih
display itu mesti ditata sedemikian rupa, yaitu untuk memudahkan. Ya, jadi kita cuma diam aja. Kalau semuanya ada customer yang minta bantuan, baru kita bantu. Tapi kalau semuanya nggak minta bantuan, kita bisa pantau aja. Ya, kita bisa pantau dan lihat customer sendiri. Soalnya ada beberapa tipe customer ada yang nggak mau dilayani. Ya, nanti malah kita yang dimarahi, dicuekin, ya, disangkanya kita mencurigai, ya kan? Padahal kita itu ingin memberikan servis, ya, pelayanan, tapi customer merasa risih, ya, enggak, saya nggak cari apa-apa, ya. Jadi seperti itu. Jadi adik-adik nanti pada saat praterin itu harus bisa melihat mana sih customer yang perlu bantuan dan mana customer yang tidak perlu bantuan, ya. Nah, di sini customer service yang tadi, ya, semuanya secara keseluruhan, poin pertama dan poin kedua itu adalah customer service. Customer service-nya harus bagus, ya, minimal ada tatap mata, ya, tatap mata. Kalau ada customer, kita lihatin pada saat customer tersebut nengok ke kita, baru kita anggukin kepala, ya, bahwa menunjukkan bahwa Bapak, Ibu, Mas, Mbak, saya ada di sini. Kalau semuanya ada yang dibantu, minta bantuan ataupun apa, Bapak Ibu bisa panggil saya. Kalau semuanya ada yang telat datangnya, kita lihat dulu permasalahannya apa, ya. Kalau permasalahannya macet, ya, atau ada keperluan bantuan ibu, yang penting jangan tiap hari, ya. Sekali-kali sih nggak apa-apa. Maaf Bapak, saya tadi diantar sama ayah, kebetulan motornya mogok, banyak kempes, bensinnya habis, atau ada macet, saya motor Bapak ketilang, ada razia, ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang mesti disampaikan. Adik-adik harus berani untuk belajar berbicara, gitu. Jangan didiamkan, ya. Datang terlambat udah diam aja, ya. Nggak apa-apa, nanti solusinya pasti ada, ya. Tidak akan ditambahin jam kerja, kita nggak akan nambahin jam kerja, ya. Tapi adik-adik harus bisa belajar, ya, belajar dari kejadian yang hari itu, jangan sampai terulang lagi. Oh iya ya, berarti saya dari rumah sampai ke matahari itu berapa kilo? Berapa jam kalau naik motor? Berapa jam kalau naik angkot? Nah, yang angkot inilah yang ribet, ya. Karena apa? Karena mereka pasti akan ngetem, ya. Kita nggak bisa nolak, ya. Kan cepetan sih Kak, ini mobilnya. Ya udah, pakai mobil pribadi aja. Ya, makanya sekarang mobil pribadinya sudah punya teman-teman, Grab. Ya, itu mobil pribadi, walaupun kita bayar, ya, daripada beli mahal. Ya udah, mobil pribadi. Ya, jadi seperti itu ya, dari semuanya. Ada lagi? Nggak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini nanti adik-adik sebagai praterin itu Bapak sudah bikin 3 manajemen. Ya, padahal sama sih. Yang pertama adalah manajemen gudang. Loh, kok manajemen gudang? Apa sih? Ya, yang kedua adalah manajemen fitting room. FR, fitting room tahu? Fit. Kamar pas tahu? Yang warna Mbak. Iya, itu ada manajemennya juga. Bagaimana mengelola fitting room itu dengan baik, ya. Jadi nanti adik-adik tugasnya itu seminggu atau sebulan
di gudang aja, belajar tentang manajemen gudang. Seperti apa sih manajemen gudang yang harus dilakukan, standar dari Matahari itu seperti apa, itu yang harus dilakukan. Manajemen fitting room selama 1 bulan kita harus belajar. Fitting room kalau orangnya itu comel, ya, senang berbicara, bagus di fitting room, ya. Karena apa? Karena aktif. Apalagi nanti pada saat adik-adik prakerin itu di peak season, ya. Biasanya di April, Mei, Juni. Sekarang mungkin Maret, April, Mei, ya, buat adik-adik semuanya. Yang ketiga adalah manajemen area. Nah ini, ya, yang tadi sudah disampaikan, manajemen area. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah ini manajemen gudang. Tujuannya, silakan. Siapa ya? Adik dulu, baca tujuannya. Tujuannya yang pertama memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam mengambil stok. Yang kedua mengontrol kondisi barang dan usia barang atau agri. Yang ketiga terkendalinya perputaran barang keluar atau masuk. Ya, itu tujuannya. Ya, tujuannya adalah buat kita sendiri sebetulnya, ya, buat kita dan buat rekan-rekan yang lainnya. Pada saat rekan-rekan yang lainnya itu membutuhkan barang yang ada di gudang, adik-adik gampang nyarinya, ya, gampang nyari stokannya. Oh, stokan ini tinggal segini, oh, stokan ini tinggal segini, ya, nanti ada, gitu. Terus mengontrol kondisi barang dari usia barang. Nah, di sini usia barang, ya, usia barang itu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Jadi dipilah-pilah, ya, dipisah-pisahkan. Barang yang datang baru itu simpenlah di rak yang paling depan. Yang sudah lama paling pojok. Ya, itu aturan-aturannya nanti. Nanti adik-adik akan belajar, ya, di situ. Nah, kenapa sih yang paling baru di depan? Apa? Ini di gudang. Ini di gudang. Customer nggak masuk gudang. Ya, customer nggak akan masuk gudang. Nah, Jadi biar iya, ya. Jadi kita bisa tahu mana barang-barang yang terbaru, ya. Barang-barang yang terbaru, adik-adik pasti akan tahu. Oh, ini. Yang paling depan adalah barang-barang yang terbaru. Setelah itu adalah barang-barang yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 1 tahun di belakang. Pada saat ada informasi untuk diskon, adik-adik nggak akan repot, nggak akan nyari di bagian depan, pasti akan nyari di bagian belakang. Karena barang-barang lama lah yang akan terkena diskonan, ya. Terus terkendalinya perputaran barang, keluar masuk kita gampang. Ini keluarin, ya. Barang yang ini saya minta, karena di area sudah kosong, saya minta keluarin semuanya. Ya, oke. Yang B, silakan. Siap. Langkah-langkah yang pertama, cek kondisi gudang apakah sesuai dengan barang yang ada. Yang kedua, planogram sesuai standar. Yang ketiga, pemisahan antara barang baru dan asing. Aging itu tahu nggak? Aging nggak. Usia, ya, usia, aging, namanya aging, bacanya aging. Ya, dibacanya aging, ya. Aduh, sudah aging, berarti sudah tua. Ya, sudah tua, aging itu sudah tua, usia tua, ya. Nah, jadi adik-adik nanti cek di bagian manajemen gudang tuh, kondisi gudang tuh seperti apa sih, sudah rapi belum, sesuai dengan barang yang ada. Barang yang ada maksudnya barang yang baru di depan, barang yang lama di belakang. Terus planogramnya, ya, barang-barang yang dikeluarkan itu nanti dikasih tanda semua. Ini stokannya ada di depan rak pertama, kolom 1, rak pertama, kolom kedua.
rak pertama kolom ketiga. Jadi pada saat Mbak ini saya minta gimana? Rak kedua kolom ke-1 cari rak ke-1, rak kedua, rak kedua kolom 1 ambil. Jadi seperti itu. Itu adalah manajemen gudang, planogram. Ya, nanti ada adik-adik mesti belajar seperti itu. Terus perpisahan antara barang baru dan aging, seperti yang tadi, barang baru dan barang yang sudah tua aging. Ya, usia barangnya itu udah aging, udah tua lah ya. Ya, jadi ada perpisahan ya, pemisahan antara barang baru dan aging. Oke, yang ketiga standarisasi. Standarisasi 1 bersih dari karung atau kardus. 2. Barang tersusun rapi dipilah sesuai dengan program. 3. Alamat terpasang dalam sertifikat barang terpasang. Ya, kenapa sih kalau baca pada grogi? Ya belajar. Nah dari sini aja adik-adik masih kurang percaya diri. Padahal pada saat baca itu kita bisa baca sesuai dengan intonasinya. Standarisasi 1. Bersih dari karung atau kardus. 2. Barang tersusun rapi di rak sesuai planogram. Ya, jadi intonasi itulah yang adik-adik mesti dipelajari. Ya, jangan datar. Ya, suruh baca nanti datar. Suruh sapaan selamat pagi Pak. Ya, jadi ada intonasinya. Karena adik-adik nanti itu walaupun adik-adik itu anak-anak SMK, pada saat nanti adik-adik terjun prakerin di matahari, nggak ada yang tahu kalau adik-adik itu SMK, anak-anak SMK. Kenapa? Seragam nanti disamakan, make up nanti harus perempuannya, ya. Iyalah belajar. Karena apa? Karena adik-adik nanti mau terjun ke dunia usaha. Kalau nggak belajar pada saat adik-adik prakerin, kapan lagi? Ya, kapan lagi? Jadi usahakan mulai dari sekarang adik-adik siapin dana ya untuk beli kosmetik. Ya, kosmetiknya nggak usah yang mahal-mahal. Ya, tapi sesuai dengan standar matahari. Itu pun kalau adik-adik nanti di matahari. Kalau adik-adik nggak di matahari, itu boleh kok nggak dandan juga. Ya, katanya gitu. Ya, nah ini standarisasinya bersih dari karung atau kardus. Kenapa sih? Ada yang tahu? Gudang itu standarnya bersih dari karung dan kardus. Supaya gampang cari barang. Iya, terus nyaman. Apalagi? Terus aja nggak apa-apa. Ya, supaya tidak terhalang. Kalau karungnya di jalanan numpuk, ya satu, adik-adik nggak bisa lewat, terganggu karena karungnya pasti nutupin sandaran, nutupin rak, ya pada saat mengambil barang yang ada di belakang karung ataupun kardus ada yang mesti narik lagi, ya. Tapi kalau semuanya bersih dari karung atau kardus, ada gampang, enak, ya. Terus barang tersusun rapi, alamat terpasang seperti yang tadi, ya. Oke, kita lihat ya. Ini contohnya. Nggak tahu dari SMK mana. Nah, tuh, ya. Ini manajemen gudangnya. Ini kebetulan di gudang sus sepatu, ya. Di gudang sus. Nah, ini adik-adik yang lagi tuh seragamnya sama sama matahari. Jadi jangan sampai nanti Bapak maaf Pak, saya nggak tahu. Ada yang nanya, yang customer, Mbak, nggak mungkin nanya adik ya, karena seragamnya sama. Mbak, kalau brand A di mana? Maaf Pak, saya nggak tahu. Saya lagi prakerin di sini. Nah itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah ini adik ini lagi masang tag atau alat sensor, ya.
alat sensormetik. Nah, seperti ini. Kalau dilihat dari gambar ini sandalnya sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan. Kenapa? Yang dikasih tag itu sebelah kanan. Ada yang tahu? Karena barang-barang ini akan dipajang di depan, ya, di area, ya. Kalau ada lihat di matahari, yang dipajang itu cuma sebelah kanan aja, sebelah kirinya nggak dipasang. Kalau sebelah kanan dan sebelah kiri dipasang, satu pasang, nanti bisa dipakai langsung jalan, ya. Makanya kanan semua, tidak ada yang kiri. Tujuan 1. Memberikan pelayanan kepada pelanggan. 2. Mengatur, menjaga, dan mengelola counter. Iya, ya. Tujuannya manajemen area itu cuma memberikan pelayanan kepada pelanggan supaya apa sih? Ya, supaya pelanggan itu mudah, dimudahkan, digampangkan, ya, dienakkan. Ya, pada saat datang ke matahari sudah rapi, ya, warnanya sudah sesuai, size-nya yang paling, kalau size yang paling kecil itu adanya di atas atau di bawah? Ayo. Enggak apa-apa, salah juga. Di atas atau di bawah? Di atas. Kenapa? Kalau di bawah kejepit nggak kelihatan pada saat dilipat, ya, nggak akan kelihatan. Jadi kelihatannya nanti bagus. Yang paling kecil ukuran itu ada. Yang pertama apa? S. Yang kedua M. Yang kedua L. Yang ketiga XL. Ya. Jadi adik-adik harus tahu itu bukan hanya ditumpukan pada saat di piste, di pajangan, yang paling kecil lah, yang paling depan, ya, yang paling kecil, yang paling depan supaya kelihatannya bagus, ya. Tapi kalau semuanya gede paling depan, belakangnya nggak kelihatan nantinya, ya. Oke, mengatur dan menjaga serta mengelola counter. Ini tanggung jawab adik-adik nanti belajar. Ya, jangan sampai nanti adik-adik, aduh counternya gede banget sih, ya. Tapi nanti bukan hanya dari Wahidin kok, dari SMK lain juga pasti ada, ya. Oke, yang berikutnya Langkah-langkah. 1. Dengan pelayanan yang ramah, memberikan senyum dan sapa. 2. Menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kerapian counter. ya, intonasinya. Ya, ulangi, yang 1. 1. Dengan pelayanan yang ramah, memberikan senyum dan sapa. Nah, 2. Menjaga yang 1 cara bacanya, ya, bukan dari benar. 1. Dengan pelayanan yang ramah, memberikan senyum dan sapa, ya. Jadi adik-adik pada saat membaca itu juga harus dilihat intonasinya, ya. Ini pelayanan yang ramah seperti apa sih? Selamat pagi. Selamat pagi, ya. Selamat pagi Kak, selamat pagi Bu, selamat pagi semua. Ya, jadi buat adik-adik jangan sampai nanti adik-adik merasa malu, ya, malu. Banyak kok yang malu, ya, pada ngumpet semua. Ada ibu guru, ya, ada ibu guru malu. Ya, terus menjaga kebersihan setiap pagi itu pasti disapuin, ya, kenyamanan dan kerapian counter semuanya. Nah, ini adalah standarisasi 5 langkah menjual. Ya, siapa butuh tutup demo tambah. Ya, itu yang mesti dilakukan. Siapa menyapa seperti apa? Butuh apa sih yang dibutuhkan? Ya, demo. Kita demokan ini Bu. Nah, kita tutup. Ibu beli ya, gitu. Nah, setelah beli jangan lupa Bu, sekalian tambahnya, ya. Kalau beli
celana panjang, kita tawarin apa? Tawarin bajunya. Bapak, celana panjang ini cocok banget Pak dengan kemejanya. Gimana kalau sekalian Bapak beli kemejanya? Kebetulan lagi diskon loh Pak. Nah gitu ya. Dicoba aja dulu Pak. Coba. Oh iya udah Neng, nggak apa-apa Neng. Pak, barangkali Bapak mau sekalian sama nasinya. Ya terus, ada yang harus belajar. Jadi jangan sampai customer itu cuma beli satu, sudah. Ya, tapi ada gali. Kalau dia beli baju, mesti beli celana. Setelah celana barangkali Bapak sepatunya ada yang lagi diskon Pak. Pokoknya semuanya digali semuanya. Kalau semuanya beli bagus, tapi kalau semuanya nggak beli ya nggak masalah. Ya, dicatatkannya customer itu biasanya sudah dari rumah sudah punya niatan mau beli ini. Pas datang di lokasi pusing barangnya teman-teman, ya banyak pisan ya saya mau beli apa, sudah lupa semua. Nah ada-ada yang ngingetin, ya ada yang ngingetin beli sepatu, tawarin kaos kakinya. Kalau kaos kakinya sudah, tawarin celana panjangnya. Sekalian Pak, satu paket. Ya. Nah, terus yang kedua adalah GSC, gas service. GSC itu GSC ya, bukan GSC ya, GSC, gas service cycle. Ya, perputaran pada saat nanti adik-adik itu datang ke customer itu datang ke counter, itu mulai dari exit, ya dari exit pintu keluar, terus di main road. Nah pada saat di main road inilah adik-adik pada saat ketemu dengan customer wajib menyapa. Ya setelah itu baru ke pulau-pulau, ke counter-counter adik. Kalau dia belanja, kalau dia punya sesuatu yang dibayar, mesti ke kasir. Nah kalau dia dari kasir kemana? Keluar. Ya keluar udah perputarannya kayak gitu. Jadi dari pintu masuk ke jalanan, halaman, ke jalanannya, terus ke pulau nyari barang, bayar ke kasir, keluar lagi. Nggak mungkin nih. No. Ya. Oke. Dari manajemen gudang, manajemen fitting room, dan manajemen area, ada yang mau ditanyakan? Nah ini ya. Ini juga nih lokasinya adik kita ya yang prakerin ini, rekan-rekan prakerin semua. Oke, selesai. Baik, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Silakan, nggak apa-apa, tanya aja. Nanti kalau semuanya sudah di prakerin, harus kuat mental, kuat tahan banting. Ya, tahan banting. Tapi informasi dari adik-adik yang dulu prakerin di Matahari GAG itu mereka sangat berkesan, ya. Dan banyak dari mereka itu gak mau balik lagi ke sekolah, pusing katanya. Daripada sekolah mending udah prakerin aja sampai selesai. Bener ya Bu ya? Enakan PKL. Karena kita praktek langsung daripada teori kali. Kalau praktek itu adik-adik bisa langsung, ya, bisa ya. Oke, silakan soalnya. Kira-kira kapan? Bu, kira-kira kapannya Bu? Anak-anak kita mau prakerin. Kita juga pengen sih, ya. Pokoknya jangan sampai nanti pada saat nanti prakerin saya minta yang paling banyak dari Wami. Amin. Iya, nanti kita mau Bapak. Ya, siapa yang mau di Matahari? Ya, oke. Nah di sini juga Bapak sampaikan ya buat adik-adik. Nanti kalau semuanya di Matahari, siapin semuanya, ya, siapin semuanya. Dan sekarang kan masih
kelas 11. Iya. Nah, setelah 11, tolong yang sudah 17 tahun jangan lupa bikin KTP secepatnya. Jangan nunggu nanti kalau semuanya sudah lulus. Jangan ya, karena nanti pada saat adik-adik itu sudah selesai, syarat-syarat yang dibutuhkan adalah salah satunya KTP. Ya, KTP. Nah, KTP ini jangan sampai pakainya suket lagi. Ya, surat keterangan. Ya, surat keterangan lagi. Ya, jadi beliau ini kayaknya sering makan suket. Ya, jadi jangan sampai ada pada saat sudah menjelang selesai kelas 12, ada baru nyari, baru bikin. Nah, itu yang agak lama. Tapi pas 17 langsung bikin. Enggak sulit kok. Ya, enggak sulit untuk bikin KTP-nya. Ya, tapi pas 17-nya. Ya, jadi nanti adik-adik juga sudah siap gitu. Di sini yang udah 17 ada nggak? Nah, alhamdulillah ya. Karena apa? Karena nanti yang akan Bapak cari pada saat nanti adik-adik itu selesai dari SMK Wahidin, itu mau melamar ke Matahari minimal sudah 18 tahun. Pada saat nanti Bapak nyari nih, ya, Bapak nyari calon-calon untuk karyawan Matahari, biasanya peak season ya. Sebelum selesai tahun depan ya berarti ya, tahun depan masih kelas 11 ya. Tahun depannya lagi 2022 bulan April aja, bulan Maret aja adik-adik sudah selesai sekolahnya, jangan-jangan ya. Dan kami juga akan mencari calon-calon karyawan Matahari minimal di bulan Maret tahun 2022 adik-adik sudah punya KTP dengan usia 18 tahun. Ya, jadi makanya ada cepet-cepet sekolah. Nah, di sekolah sekarang sih ibu-ibunya tuh ya pengennya anaknya cepet sekolah. Padahal aturan di tenaga kerja itu tidak diperkenankan untuk adik-adik bekerja pada saat usia masih di bawah 18 tahun. Ya, silakan ada yang mau tanya. Ada? Enggak ada. Kalau enggak ada, Bapak cukupkan ya untuk materi ini. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah Bapak sampaikan bisa menjadi pelajaran buat adik-adik semuanya. Mau milih kemana sih? Ya, untuk praktek nanti Bapak tunggu adik-adik semuanya di Matahari Direksi Mall Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.